Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alif Ahmad dari kelas 11 RPL 3 nomor absen 5 SMK Telkom Purwokerto. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang UML. UML, Unified Modeling Language. Activity Diagram adalah versi UML untuk sebuah flowchart. Activity diagram digunakan untuk menganalisa proses. Sebuah activity diagram bukan sebuah tool yang sempurna untuk menganalisis masalah dari sistem. Sebagai tool untuk menganalisis, pemrogram tidak ingin untuk memulai memecahkan masalah di level teknis dengan membuat kelas, tetapi dengan menggunakan activity diagram untuk mengerti masalah dan menyaring proses yang terdapat dalam sistem. Berikut simbol activity diagram. Fungsi dari activity diagram pertama, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada business modeling untuk memperhatikan urutan aktivitas proses bisnis. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perencanaan terstruktur, jadi mudah dipahami. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram digunakan berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. State machine diagram. State machine diagram adalah teknis yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Berikut simbol dari state machine diagram. Fungsi state machine diagram yaitu menspesifikasikan semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima objek tersebut bersama-sama dengan tanggapan atas pesan-pesan tersebut. Diagram state menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada umumnya, diagram ini menggambar kelas tertentu. State diagram membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek dalam sistem. Sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara objek dan mengindikasikan komunikasi antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkai pesan yang ditunjukkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasa ditaruh paling kiri dari diagram. Berikut simbol dalam sequence diagram. Fungsi sequence diagram pertama, mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode dalam sebuah sistem. Sequence diagram biasanya dipakai untuk memodelkan pertama deskripsi tentang sistem yang pada sebuah atau beberapa use case pada use case diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor atau use case diagram, logika dari metode, dan logika dari service. Terima kasih, semoga bermanfaat.